Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sesosok mayat pria di Jombang ditemukan membusuk di dalam kamar. Sang istri menyerahkan diri dan mengaku telah membunuh korban. Diburu sebulan, bandar narkoba bersenjata api diringkus di rumahnya di Bangkalan. Momen tahun baru penanggalan Jawa, perajin warangka keris banjir pesanan. Mayat seorang pria ditemukan membusuk di dalam rumah kontrakan di Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Rabu pagi. Peristiwa ini diketahui setelah istri korban menyerahkan diri ke polisi karena mengaku telah membunuh suaminya 40 hari lalu. Suasana pagi di Desa Johowinong, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, heboh dengan kabar penemuan mayat lelaki di dalam kamar rumah kontrakannya. Kondisi mayat membusuk, terbungkus selimut, dan nyaris tak bisa dikenali. Korban adalah Lukman, warga asal Desa Catak Gayam, Kecamatan Mojowarno, Jombang. Kapolsek Mojo Agung Kompol Yogas mengatakan fakta mengejutkan itu terungkap ketika istri korban datang ke kantor polisi dan mengaku telah membunuh suaminya dengan racun. Keesokan pagi, Kepala Desa Johowinong, Rojiun Widodo, mendobrak pintu rumah kontrakan dan menemukan mayat korban. Kades Johowinong mengatakan wanita itu mengaku telah membunuh suaminya 40 hari yang lalu dengan beracunnya. Kita ditelepon dari Polsek karena yang bersangkutan atau pelakunya sudah menyerahkan diri ke Polres, mengaku kalau sudah membunuh suaminya, sehingga petugas Polsek tadi memastikan di TKP ternyata betul, walaupun ini rumah kosong, tapi ternyata di dalamnya ada suami Bu Fauzia tadi, Abah Lukman, sudah meninggal sekitar kurang lebih perkiraan 40 hari. Sementara tetangga korban kurang mengenal pasangan suami istri itu karena sama-sama bekerja di luar desa. Meski demikian, keduanya sempat diketahui cekcok. Keseharian dari korban sama pelaku ini seperti apa? Oh ya, nggak tahu Pak, soalnya jarang di rumah ngoten. Sempat kedengar ada cekcok? Iya, sebelum pindah itu ada cekcok terus pindah itu, cuma pindah itu yang laki-laki udah nggak kelihatan gitu loh, cuma perempuan aja. Yang lakinya ini kerja apa, Bu? Ya nggak tahu, katanya punya apa itu, mebel gitu loh. Setelah diidentifikasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Hingga Rabu siang, polisi belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa ini. Kasusnya ditangani Satreskrim Polres Jombang. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Ya, kecelakaan beruntun melibatkan 2 sepeda motor dan 1 truk di Tulung Agung mengakibatkan 1 orang tewas di lokasi kejadian. Usai menabrak pemotor, sopir truk kabur dan kini masih dikejar polisi. Mukaroma, usia 56 tahun, tewas usai terlindas truk di Jalan Raya Simpang 3 Desa Sri Katon, Tulung Agung. Saat itu korban yang mengendarai motor bertabrakan dengan pengendara motor lain dari arah berlawanan hingga terjatuh. Tubuh korban tertabrak sebuah truk yang melaju dari arah belakang dan tidak bisa menghindarinya. Usai melindas pemotor, sopir truk justru kabur. Polisi yang sudah mengetahui ciri-ciri truk tengah melakukan pengejaran. Polisi mengimbau agar pengemudi truk segera mendatangi kantor unit Laka Satlantas Polres Tulung Agung untuk memberikan keterangan terkait kecelakaan tersebut. Kronologinya dapat kami jelaskan bahwa salah satu kendaraan sepeda motor berjalan dari arah timur ke barat. Pada sesampainya di TKP, salah satu kendaraan sepeda motor tersebut berusaha untuk menyeberang. Jadi berusaha untuk berjalan ke arah utara. Tetapi pada saat di TKP
terjadi benturan dengan salah satu kendaraan roda 2 dari arah berlawanan. Untuk kondisi korban 2 orang, jadi untuk korban dari masing-masing pengendara sepeda motor tersebut mengalami luka. Yang satu mengalami luka di kaki sebelah kanan, dan untuk korban satunya mengalami luka berat di bagian perut dan dinyatakan meninggal dunia. Korban tewas dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi, sedangkan seorang pemotor yang luka parah dibawa ke RSUD Tulungagung. Danu Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Kita ke informasi berikutnya, diduga remblong truk menabrak truk kontainer dan pickup di traffic light di Pasuruan. Akibat kecelakaan, sopir truk terjepit kabin kemudi dan dievakuasi warga serta polisi. Sejumlah warga dan polisi mengevakuasi pengemudi truk kontainer yang terjepit kabin kemudinya usai mengalami kecelakaan di jalur Malang-Surabaya, tepatnya di pemberhentian traffic light Jalan Raya Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Pengemudi truk bernama Dodik, usia 40 tahun, warga Desa Kembangan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, akhirnya berhasil diselamatkan dan mengalami luka serius di kakinya. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Sahabat Pandaan. Menurut pengemudi truk tronton Farid Aprilianto, truk kontainer yang melaju dari arah Malang atau selatan itu diduga mengalami remblong sehingga menabrak bagian belakang kendaraannya saat berhenti di traffic light. Karena kerasnya benturan, truk yang dikendarainya terdorong hingga melintang dan menabrak pickup. Ya tadi itu pas lampu merah itu sudah berhenti di lampu merah, agak ya kira-kira 1 menit lah itu tiba-tiba ya ditabrak dari belakang. Oh, ditabrak dari belakang. Oh, terus itu ada pickup juga yang kena berarti? Ya itu ceritanya saya itu mobilnya sampai Malang gitu kan, karena menghindari pickup itu kan saya banting kiri tapi yang trailernya masih terus maju itu kan. Oh. Jadi mobil saya sampai Malang gitu. Iya. Tepi jalan gitu. Oh. Itu berarti searah semuanya Pak Dindi? Sama truk Ya yang... sama itu tadi. Oh. Akibat kecelakaan, pengemudi truk kontainer mengalami luka serius, sementara 2 orang lain, yakni pengemudi tronton dan mobil pickup, terluka ringan. Kecelakaan juga membuat jalur Malang-Surabaya macet. Tiba-tiba di beberapa jalan kurang konsentrasi dan tidak menguasai kendaraannya sehingga menabrak kendaraan di traffic yang menunggu lampu merah. Akibat kejadian, 3 kendaraan roda 4 mengalami kerusakan. Dugaan sementara apa itu? Dugaan sementara untuk pengemudi masih kurang hati-hati, sehingga karena kurang konsentrasinya sehingga menabrak kendaraan yang ada di depannya. Untuk kondisi korban hari ini? Kondisi korban jumlahnya 3 saat ini dirawat di Rumah Sakit Sahabat Pandaan. Tidak ada yang MD berarti ya? Tidak ada, hanya luka-luka ringan. Untuk BB kendaraan saat ini diamankan di Pollantas Pandaan. Setelah dievakuasi dari lokasi kejadian, seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Polsek Pandaan. Polisi dari Laka Lantas Polres Pasuruan kini masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dan Diari Gafur laporkan dari Pasuruan.